Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke modul 20, yaitu ekspor hasil editing. Modul ini, teman-teman sekalian, masuk ke dalam unit kompetensi baru, yaitu melakukan ekspor hasil editing menjadi file video dengan format yang diperlukan. Dalam kurung, export to media. Jadi, perlu teman-teman ketahui, ekspor hasil editing adalah tahapan terakhir dari proses editing video kita. Jadi setelah proses editing kita selesai, kemudian kita preview hasilnya. Jika hasil previewnya sudah bagus, sudah sesuai dengan rencana dan kebutuhan, maka tahapan terakhir supaya hasil editing kita bisa di play atau bisa ditampilkan atau bisa diputar atau bisa dilihat dengan menggunakan video player, baik itu video player offline ataupun video player online, misalnya di YouTube atau di aplikasi yang lain, maka kita harus mengekspor hasil editing kita. Jadi, kalau kita tidak mengekspor editing video kita, maka file yang sudah kita buat hanya menjadi file project saja. Hanya bisa dibuka di editor dan hanya bisa ditampilkan di editor. Terus, bagaimana cara melakukan ekspor? Kita langsung masuk ke aplikasinya. Silakan teman-teman jalankan Wondershare Filmora 9 ya. Jika sudah masuk ke editor, teman-teman di sini bisa perhatikan di sebelah tengah ini ada tombol export. Ya, jadi setelah di timeline ini sudah teman-teman isi dengan video-video dan efek-efek dan lain-lainnya, jika sudah selesai editing, maka teman-teman ekspor. Caranya dengan klik tombol ekspor di sini. Atau bisa juga di sebelah atas. Di sini ada file edit tools view dan export. Teman-teman klik di sini, kemudian pilih paling atas ini create video. Kemudian export to device. Jadi kita bisa mengekspor editing kita supaya bisa kompatibel dengan device. Misal smartphone atau tab dan lain-lain. Kemudian kita juga bisa ekspor sekaligus upload ke YouTube dan media sosial yang lain. Bisa juga langsung kita ekspor dan kita bound ke DVD. Caranya cukup mudah, seperti itu saja untuk mengekspor lewat satu ini atau lewat ini. Oke, kita coba melakukan ekspor. Yang pertama kita harus punya file project dulu di timeline kita. Sebagai contoh, saya akan membuat project menggunakan sampel video. Kita menggunakan Travel 05. Nah, ini kita coba lihat. Nah, skenario kita akan melakukan sensor atau blur pada wajah objek orang ini. Ya, sekaligus kita praktek tambahan untuk modul sebelumnya, yaitu tentang efek. Oke, teman-teman, bisa sambil dicoba juga. Jadi, untuk memberikan blur atau sensor wajah, atau pada bagian-bagian tertentu, kita bisa gunakan face off juga, atau kita bisa gunakan mosaic. Oke. Di modul sebelumnya sudah dijelaskan perbedaannya. Saya coba ulangi lagi supaya lebih memahami. Kita coba yang face off dulu ya. Oke, saya ulang lagi caranya. Klik face off, kemudian geser ke track.
atau ke timeline. Kemudian durasinya kita sesuaikan dengan durasi video. Kemudian kita coba lihat hasilnya. Nah, di sini sudah disensor atau di-blur sesuai posisi wajah. Tapi kita lihat, teman-teman, pada detik atau pada, nah di sini masih terlihat. Jadi blurnya baru muncul setelah objeknya terlihat secara utuh. Itu perbedaannya dengan mosaik. Di mosaik nanti bisa kita atur posisi blurnya dan waktu dimulai blurnya. Oke, kita coba yang mosaik. Yang face off kita hapus dulu. Kita klik mosaik, kemudian klik kiri, tahan, geser ke timeline. Kemudian kita sesuaikan durasinya. Seperti ini. Di sini teman-teman bisa perhatikan, di sini ada kotak mosaik. Ya, kita double klik dulu di sini, kemudian kotak mosaiknya ini kita sesuaikan dengan wajah. Kita lihat dulu wajahnya atau objeknya yang mau kita blur atau kita tutupin atau kita sensor. Nah, di sini kita atur. Misal di sini. Kemudian di type of mosaiknya ini kita rubah menjadi seperti ini. Supaya kelihatan lebih bagus blurnya. Oke. Ya sudah, klik OK. Kita coba lihat hasilnya. Nah, itu teman-teman. Ya, lebih dengan menggunakan mosaik kita bisa atur mulai blur dimulainya. Jika kita ingin memulainya tidak dari awal, seperti ini misalnya dari sini tidak di blur, maka kita bisa atur juga mosaiknya muncul di detik ke berapa. Misal kita mulai dari detik di sini. Maka ini kita geser ke ini. Ya. Nah, seperti ini. Kita coba lihat. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, bisa dipahami. Silahkan teman-teman mencoba. Selanjutnya, setelah ini kita anggap selesai atau jadi, selanjutnya kita ekspor project kita. Caranya, klik ekspor. Nah, di sini ada lokal, device, YouTube, Vimeo, dan DVD. Lokal ini artinya hasil dari ekspor project kita akan disimpan di laptop atau di komputer kita. Kemudian, di sini ada format. Ini adalah format-format video dari hasil ekspor kita. Jadi, ketika diekspor, nanti akan menghasilkan sebuah file video dengan format ini. Jadi, kita tinggal pilih salah satu. Ya, kita bisa bikin default saja, nggak usah kita rubah, tidak apa-apa. Nanti teman-teman bisa explore, bisa dicoba-coba perbedaan dari masing-masing ini. Ya, kecuali untuk yang MP3. Untuk yang MP3, maka outputnya adalah berupa file audio. Tentunya gambar akan hilang, cuma ada suara saja. Oke ya, kemudian kita lihat di sebelah kanannya. Ini device. Ya. Jadi ekspor dari project kita akan disesuaikan dengan device atau perangkat yang akan kita gunakan untuk memainkan video kita. Misal kita pilih iPhone, maka video yang
hasil dari ekspor project kita akan menghasilkan video yang kompatibel dengan pengaturan di iPhone. Oke, begitu juga untuk perangkat-perangkat yang lainnya. Kemudian YouTube. Jika teman-teman pilih YouTube, maka file project kita akan diekspor dan menghasilkan video yang siap kita upload ke YouTube dengan atribut-atribut yang kita isikan di sini, dari mulai title, description, tag, dan lain-lainnya. Tentunya di sini kita harus sign in dulu ke akun YouTube. Jadi setelah video selesai diekspor, maka otomatis akan langsung dilanjutkan ke proses upload ke YouTube. Oke, selanjutnya Vimeo, ini hampir sama dengan YouTube. Kemudian DVD. Jadi kalau untuk DVD ini, ketika kita mengekspor project kita, maka akan menghasilkan video yang kompatibel di DVD. Tentunya kita harus sediakan DVD dan DVD-ROM atau DVD writer di komputer kita. Oke, untuk praktek ini kita default saja. Di sini kita berikan nama. Di name ini nama dari video kita. Kemudian save to, di sini adalah folder tempat penyimpanan. Misal kita simpan di folder ini. Kemudian di sini kita biarkan saja, kemudian kita klik export. Maka ekspor berjalan. Jika sudah selesai, di sini ada keterangan 100%, dan di sini find target ini kita bisa menuju ke lokasi penyimpanan filenya. Jika kita ingin melihat filenya, kita bisa klik find target. Jika kita tidak ingin, kita bisa klik close. Ya, kita coba lihat hasilnya. Nah, ini adalah hasil ekspor project kita. Kita lihat. Nah, seperti ini hasilnya, teman-teman ya. Jika sudah ekspor, artinya project kita sudah selesai. Jangan lupa kita simpan juga project kita ini jika suatu-waktu kita akan perlu mengeditnya lagi atau menambahkan atribut-atribut tertentu. Maka kita butuh untuk menyimpan project ini dengan cara klik file, kemudian save project as, kemudian cari folder tempat penyimpanan. Misal kita beri nama Blur Wajah 2. Save as tab-nya kita biarkan default. Kemudian kita klik save. Maka filenya sudah kita simpan. Oke, teman-teman silakan dicoba, praktekkan. Jika ada kesulitan bisa hubungi saya. Kita lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.